wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 Angkatan 5 Gelombang 1 Latsar Kabupaten Seluma pada video kali ini akan menyampaikan sosok tokoh nasional yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Tokoh tersebut adalah Tan Malaka. Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal dengan Tan Malaka lahir di Nagari Pandam, Gandang, Sumatera Barat. Beliau merupakan orang pertama yang menulis konsep tentang Republik Indonesia melalui karyanya yang berjudul Nar dari Republik Indonesia Jauh Sebelum Kemerdekaan. Tan Malaka merupakan sosok yang revolusioner. Beliau dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Apabila kita mengikuti rekam jejaknya berdasarkan kacamata core value berakhlak, maka kita akan menemukan sosok yang intelektual tinggi dan seluruh kehidupannya didedikasikan untuk kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka juga dikenal dengan sikapnya yang tegas, karena beliau sering kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia setelah proklamasi apabila hal tersebut tidak sesuai. Berikut ini merupakan nilai-nilai core value berakhlak yang tercerminkan dari sikap Tan Malaka. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Tan Malaka menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi kaum jelata. Beliau mendirikan sekolah syarikat Islam di Semarang. Beliau tidak hanya berteori tentang kemerdekaan, tapi turun langsung menyusun kurikulum yang membebaskan mentalitas rakyat dari penjajahan dan kebodohan. Kemudian, fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan kesetaraan. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari sosok Tan Malaka ini yaitu akuntabel. Beliau adalah pribadi yang sangat disiplin dan bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip perjuangan, meski harus hidup dalam kemiskinan dan kejaran intelijen internasional. Tan Malaka menolak kompromi terhadap apa yang dianggapnya merugikan kedaulatan penuh. Beliau memegang teguh amanah perjuangan tanpa mencari keuntungan pribadi atau jabatan formal. Tan Malaka adalah seorang intelektual kelas dunia yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Beliau menulis mahakarya, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, dan Nar dari Republik Indonesia. Karyanya membuktikan kedalaman berpikir dan kompetensi teoritisnya dalam merancang konsep negara Indonesia jauh sebelum proklamasi 1945. Meskipun memiliki ideologi yang kuat, ia mampu menghargai perbedaan latar belakang demi tujuan yang besar. Beliau berusaha menjembatani berbagai fraksi perjuangan. Tan Malaka dikenal mampu bergaul dengan kaum buruh, petani, hingga intelektual, membangun lingkungan yang kondusif untuk pergerakan nasional meski berada di bawah tekanan kolonial. Loyalitasnya kepada bangsa Indonesia tidak perlu diragukan, bahkan melampaui kesetiaannya terhadap organisasi internasional manapun. Ia berani menentang kebijakan Komintern atau Komunis Internasional ketika instruksinya dinilai tidak selaras dengan kondisi nyata dan kepentingan nasional Indonesia. Baginya, kepentingan Republik Indonesia selalu berada di atas segalanya. Adaptif. Dalam kondisi pelarian politik, Tan Malaka memiliki kemampuan dalam berpindah-pindah negara, seperti Filipina, Tiongkok, Singapura, dan Taiwan. Namun, Tan Malaka tetap melanjutkan perjuangannya dengan menggunakan nama samaran dan menguasai banyak bahasa asing untuk bertahan hidup, serta terus menggerakkan roda revolusi dari balik layar. Tan Malaka merupakan salah satu tokoh yang sangat inovatif dalam menyusun strategi gerilya di tengah situasi yang berubah. Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih sendirian. Beliau membentuk Persatuan Perjuangan di Purwokerto pada tahun 1946. Organisasi ini merupakan upaya kolaboratif untuk menyatukan lebih dari 140 organisasi politik, laskar, dan partai guna mencapai kesepakatan bulat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan hidup Tan Malaka bukan sekedar sejarah perjuangan fisik, melainkan manifestasi dari integritas, kecerdasan, dan pengabdian yang melampaui kepentingan pribadi. Tan Malaka mengajarkan bahwa untuk menjadi pelayan publik atau pemimpin yang baik, seseorang harus memiliki otak yang tajam, namun tetap memiliki hati yang tenang.